Perkenalkan, nama saya Zendi. Di sini sumber dana pendanaan perusahaan yang saya pilih yaitu pinjaman bank dan laba ditahan. Mengapa saya memilih pinjaman bank dan laba ditahan? Karena kedua sumber ini dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, di mana pinjaman bank memberikan tambahan modal dalam jumlah besar dalam waktu relatif cepat, sedangkan laba ditahan merupakan sumber dana internal yang tidak menimbulkan kewajiban pembayaran kepada pihak luar. Nah, pinjaman bank ini adalah dana yang diperoleh perusahaan dari bank berdasarkan perjanjian tertentu dan harus dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati beserta bunga yang dikenakan. Karakteristik pinjaman ini yaitu berasal dari pihak internal perusahaan, yang artinya dari luar perusahaan, serta memiliki jangka waktu pengembalian tertentu yang dimana sebelumnya itu telah disepakati oleh kedua belah pihak dan dikenakan bunga sebagai biaya pinjaman bank, serta yang paling umum yaitu memerlukan jaminan atau anggunan supaya ketika perusahaan tidak mampu membayar pinjaman tersebut, maka jaminannya yaitu yang telah disepakati tadi, dan dana dapat digunakan dalam kebutuhan operasional maupun investasi. Nah, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari pinjaman bank ini yaitu dana dapat diperoleh dengan cepat, jadi mana ketika meminjam dari pinjaman tadi maka dananya lebih cepat. Yang kedua yaitu jumlah pinjaman dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, yang artinya jika perusahaan membutuhkan pinjaman banknya sebesar 15 juta, maka perusahaan sudah menghitung semuanya mampu atau tidak mereka membayar pinjaman tersebut. Yang ketiga itu pemilik perusahaan tidak kehilangan hak kepemilikan. Nah, selanjutnya kekurangan dari pinjaman bank tersebut yaitu perusahaan harus membayar bunga, yang mana itu tadi sudah disepakati oleh kedua belah pihak, yang mana perusahaan itu harus membayar bunga dari pinjaman mereka. Yang ketiga itu terdapat risiko gagal bayar apabila kondisi keuangan memburuk. Nah, jadi ketika perusahaan memiliki kondisi keuangan yang memburuk, maka risiko yang sering terjadi yaitu gagal membayar pinjaman tersebut. Dan yang ketiga itu adanya persyaratan administrasi dan jaminan. Nah, situasi yang tepat menggunakan pinjaman bank adalah pinjaman bank cocok digunakan ketika perusahaan membutuhkan tambahan modal kerja untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, memperluas usaha, atau membeli peralatan produksi baru namun belum memiliki dana yang cukup. Nah, selanjutnya itu laba ditahan, yang dimana laba ditahan ini adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemilik atau pemegang saham, tetapi disimpan dan digunakan kembali untuk mendanai kegiatan perusahaan. Karakteristik laba ditahan ini yaitu berasal dari keuntungan perusahaan sendiri, yang dimana ini adalah keuntungan dari operasional perusahaan tersebut. Nah, selain itu tidak menimbulkan utang. Kenapa tidak menimbulkan utang? Karena ini adalah keuntungan dari perusahaan sendiri. Selanjutnya tidak ada kewajiban membayar bunga. Keempat, digunakan kembali untuk pengembangan usaha. Nah, yang artinya laba ditahan ini dapat digunakan untuk mengembangkan usaha. Yang ketiga itu selanjutnya yaitu jumlah bergantung pada tingkat keuntungan perusahaan. Nah, yang dimana laba ditahan ini jumlahnya bergantung pada tingkat keuntungan perusahaan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari dana laba ditahan ini yaitu tidak menambah beban utang perusahaan, yang dimana laba ditahan ini merupakan keuntungan dari perusahaan dan tidak ada biaya bunga, serta menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang sehat, yang artinya ketika perusahaan memiliki laba ditahan
Justru itu menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang sehat karena tidak memiliki utang atau tidak membayar biaya bunga kepada pihak manapun, serta dapat digunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, kekurangan dari dana laba ditahan ini yaitu jumlah dana terbatas pada keuntungan yang diperoleh, yang artinya jika perusahaan memiliki keuntungan yang sedikit maka jumlah dananya juga sedikit, yaitu terbatas. Tetapi jika perusahaan memiliki jumlah dana yang atau keuntungan yang diperoleh besar, maka jumlah dananya juga besar, serta tidak selalu mencukupi untuk kebutuhan dana yang besar. Kenapa bisa seperti itu? Karena keuntungan yang diperoleh perusahaan itu sedikit, serta pemegang saham mungkin menginginkan pembagian dividen yang lebih besar. Nah, situasi yang tepat menggunakan laba ditahan yaitu laba ditahan tepat digunakan ketika perusahaan ingin mengembangkan usaha, membeli aset baru, meningkatkan kapasitas produksi, atau mendanai kegiatan operasional tanpa menambah utang. Jadi kesimpulan dari pinjaman bank dan laba ditahan ini merupakan sumber pendanaan yang dapat membantu operasional perusahaan. Pinjaman bank cocok digunakan ketika perusahaan membutuhkan dana dalam jumlah besar dan cepat. Sedangkan laba ditahan cocok digunakan untuk pendanaan jangka panjang tanpa menambah beban utang. Dengan mengombinasikan kedua sumber dana tersebut, perusahaan dapat menjaga kelancaran operasional sekaligus mempertahankan kondisi keuangan